Bab 2. Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Kita akan mempelajari tentang bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Kompetensi inti, menghayati ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, dan keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis pengaruhi interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan. 4.2 menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Tujuan pembelajaran: dengan mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian mobilitas sosial atau social mobility. 2. Mengetahui 3 bentuk mobilitas sosial. 3. Mengerti 2 faktor penghambat mobilitas sosial dan 2 faktor pendorong dalam mobilitas sosial. 4. Mengetahui 3 saluran-saluran mobilitas sosial. Dan 5. Menyebutkan 4 dampak mobilitas sosial. Hakikat mobilitas sosial menurut Paul B. Horton diartikan sebagai gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata satu ke strata lainnya. Mobilitas vertikal adalah perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Jadi pergerakan ini bisa dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Mobilitas sosial naik disebut juga social climbing mobility atau upward mobility, dan mobilitas sosial turun social sinking mobility atau downward mobility. Mobilitas sosial horizontal merupakan peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Mobilitas sosial horizontal tidak menimbulkan pengaruh sosial secara langsung terhadap status sosial seseorang, dan skala wibawa tidak berubah menjadi naik atau turun. Mobilitas sosial lateral disebut juga mobilitas geografis. Mobilitas ini mengacu kepada perpindahan orang-orang baik secara individual maupun kelompok dari unit-unit wilayah ruang satu ke unit wilayah ruang yang lainnya, yang secara tidak langsung mengubah status sosial seseorang. Mobilitas ini terbagi menjadi 2, mobilitas permanen, yaitu bermaksud menetap, dan mobilitas tidak permanen, yaitu mobilitas individu atau kelompok ini bersifat sementara, jangka pendek, dan tidak bermaksud pindah secara permanen. Read the news and what's happening in the world. Have a goal that makes you jump out of bed each morning. It's time to open your eyes and reach your goals. Ayo bangun, kita raih mimpi-mimpi kita dan harapan-harapan kita. Mobilitas antar generasi adalah mobilitas sosial yang terjadi di antara 2 generasi atau lebih. Mobilitas ini terjadi karena adanya perubahan status sosial antara ayah dengan anak, anak dengan cucu, dan seterusnya. Mobilitas intergenerasi. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. 1. Status sosial. 2. Keadaan ekonomi. 3. Situasi politik. 4. Pertumbuhan penduduk. Faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Pertama, adanya perbedaan ras dan agama. 2. Diskriminasi kelas. 3. Kemiskinan. 4. Pengaruh sosialisasi yang sangat kuat. Dan 5. Perbedaan jenis kelamin. Saluran-saluran dalam mobilitas sosial vertikal.
Pertama, ada angkatan bersenjata. Kedua, ada lembaga keagamaan. Tiga, ada lembaga pendidikan sekolah. Dan keempat, organisasi atau perserikatan ekonomi. Ya, seperti inilah gambar-gambar harapan cita-cita kita semua untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Dampak mobilitas sosial. Pertama, mendorong seseorang untuk maju. Kedua, mempercepat perubahan sosial. Ketiga, menimbulkan kecemasan dan ketegangan. Bisa juga menjadikan keretakan dalam hubungan kelompok dan menimbulkan pertentangan atau konflik. Bisa saja pertentangan antar pribadi, pertentangan antar kelas, pertentangan antar kelompok, dan pertentangan antar generasi. Jadi, semua itu memiliki dampak bisa negatif atau positif tergantung dari bagaimana cara kita membijaksanai suatu permasalahan untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik lagi.